Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina, NPM 1948201062. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi dan patofisiologi hipertensi dan menjelaskan tentang sistem renin-angiotensin dalam patofisiologi hipertensi. Selanjutnya, apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang berada di atas batas normal atau optimal, yaitu 120 mm Hg untuk sistolik dan 80 mm Hg untuk distolik. Selanjutnya, adapun penyebab hipertensi, yang pertama, asupan garam yang berlebih, yang kedua, jumlah nefron berkurang, yang ketiga, stres, yang keempat, perubahan genetis, yang kelima, obesitas, yang keenam, bahan-bahan yang berasal dari endotel. Pertama, akibat dari asupan garam yang berlebihan, yaitu akan terjadi retensi natrium ginjal yang dapat menyebabkan kenaikan volume cairan dan terjadi prelude, di mana prelude adalah derajat peregangan serabut miokardium yang terjadi sesaat sebelum kontraksi. Poin yang kedua yaitu jumlah nefron berkurang. Apa akibat jika terjadi penurunan jumlah nefron? Yaitu nefron yang berkurang akan memicu penurunan permukaan filtrasi yang akan menjadi salah satu faktor dari hipertensi. Ketiga yaitu stres. Stres dapat menyebabkan aktivitas berlebih pada saraf yang dapat berakibat kontraktilitas. Kontraktilitas sendiri adalah kontraksi otot jantung tanpa bergantung pada prelude maupun afterload. Poin yang keempat yaitu perubahan genetis. Perubahan genetis adalah terjadinya perubahan DNA di dalam sel yang mengalami perubahan. Bisa jadi faktor keturunan karena DNA di dalam sel mengalami mutasi. Perubahan ini membelah membran sel yang disebut mutasi DNA, di mana perubahan membran sel dapat memicu konstriksi fungsional dan hipertrofi struktural. Pada poin kelima yaitu obesitas. Obesitas atau berat badan berlebihan dapat menyebabkan terjadinya hiperinsulinemia, yaitu kondisi di mana tingginya kadar insulin tubuh. Selain itu, dapat memicu terjadi hipertrofi struktural, yaitu pembesaran volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Poin yang terakhir yaitu bahan-bahan yang mengandung endotel, di mana sel endotel adalah suatu lapisan tunggal yang melapisi seluruh sistem vaskuler, terletak di bagian intima pembuluh darah dan melekat pada membran basalis. Bahan-bahan endotel ini juga dapat menyebabkan terjadinya hipertrofi struktural. Dari keenam penyebab tersebut, terjadilah tekanan darah, di mana terjadi pula tekanan pada jantung dan tahanan perifer yang menyebabkan otoregulasi. Otoregulasi yaitu merupakan mekanisme di mana aliran darah serebral cenderung untuk tetap konstan dalam kisaran tertentu dari tekanan darah serebral. Baiklah, selanjutnya kita memasuki penjelasan bagian kedua yaitu sistem renin-angiotensin. Apa itu angiotensin? Yaitu stimulan bagi sekresi aldosteron dari adrenal cortex dan merupakan bagian dari struktur RAA atau renin-angiotensin aldosteron. Selanjutnya, yaitu proses yang terjadi pada ginjal, yaitu terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan volume asam yang kemudian memicu ginjal melakukan pelepasan renin yang merupakan angiotensin gen. Angiotensin gen yaitu asam amino berupa globulin A2 diproduksi terus-menerus oleh hati sehingga disekresikan di sirkulasi darah. Pada angiotensin gen, renin bekerja untuk membentuk angiotensin 1, yang selanjutnya pada angiotensin 1 AC atau angiotensin converting enzyme bekerja untuk mengubahnya menjadi angiotensin 2.
Angiotensin juga bekerja langsung pada pembuluh darah merangsang vasoconstriction atau biasa disebut dengan penyempitan. Angiotensin 2 bekerja pada kelenjar adrenal untuk menstimulasi pelepasan aldosteron. Kemudian aldosteron tadi bekerja pada ginjal untuk menstimulasi reabsorpsi garam atau NaCl dan air H2O. Selanjutnya, proses yang terjadi pada hati. Sama halnya dengan ginjal, pada hati proses angiotensin juga melalui tahapan yang sama. Proses tadi dapat dilihat dari animasi bagan berikut. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.